Ini direkod ya. Sudah bisa direkod. Di situ rekod. Ya. Di Bapak Ibu nantinya mata kuliah yang diberikan oleh para dosen nantinya akan dihubungkan semuanya dengan teori-teori yang ada di pengantar ilmu hukum maupun di pengantar ilmu hukum lainnya. Apa saja sih? Nah, di sini ada pengertian hukum nanti. Itu yang tadi saya jelaskan. Apa sih pengantar, apa sih ilmu, apa sih hukum. Nanti Bapak Ibu pelajari tentang apa sih pengertian hukum itu sendiri. Bahkan kalau saya bilang hukum itu sudah ada ya, kalau saya bilang itu sudah ada pada zaman Nabi Adam diciptakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi namanya hukum itu sebenarnya sudah ada pada waktu Nabi Adam sudah diciptakan. Kenapa? Hukum itu perintah. Itu ada perintah. Hukum itu adalah larangan. Jadi ketika ada perintah, ketika ada larangan, yang disebut dengan hukum. Nanti ada lagi tujuan-tujuan hukum, konsep-konsepnya seperti apa. Tapi secara umum, yang dimaksud dengan hukum itu sendiri adalah perintah atau larangan. Kalau Bapak Ibu melanggar, sanksi. Ya, akan ada sanksi, itulah hukum. Anda sudah belajar dua ini, belajar pengantar satunya belajar tentang hukum. Dan ilmunya, nah, ilmu itu apa nanti ya? Oke. Kemudian ada fungsi dan kita nanti akan belajar fungsi juga ada tujuan hukum. Misalnya tujuan hukum itu kepastian itu ya. Ada kemanfaatan, ada keadilan. Hukum kalau tidak ada manfaatnya ngapain gitu loh. Dibuat hukum kalau tidak ada kepastiannya ngapain. Hukum kalau tidak ada keadilannya buat apa. Tapi saat ini masih dipertanyakan konsep keadilan itu seperti apa. Pak, yang dimaksud adil itu kayak apa? Coba, Mas Firman, gimana kira-kira adil itu seperti apa, Mas Firman? Adil itu seperti apa? Misalkan, kalau menurut Mas Firman sendiri itu adil gimana? Mendapatkan hak yang sama. Mendapatkan hak yang sama. Jadi kalau nanti misalkan Mas Firman punya anak, satunya kelas 3 SMA, satunya kelas 1 SD, uang sakunya sama gitu ya. Satunya 15.000, satunya juga 15.000 gitu ya. Adil. Gitu. Jadi memang sampai saat ini keadilan itu menjadi perdebatan yang sangat sengit kalau saya bilang. Makanya di dalam teori nantinya ketika Anda belajar menulis tesis, dimasukkan teori keadilannya itu dimasukkan kalau Anda nanti belajar konsep, dimasukkan teori keadilannya. Seperti apa sih hukumnya? Dibuat seperti apa hukumnya? Ketika ada hukum, Pak tarik dari unsur lainnya juga, dari teorinya juga. Apakah memenuhi kaidah yang ada? Hukum dibuat tidak ada manfaatnya, misalkan ada nggak hukum? Itu nanti di pengertian hukum kita belajar tentang itu juga, tentang fungsi dan tujuan hukum. Kemudian itu nanti fungsi dan tujuan hukum Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan belajar tentang perbuatan hukum, tentang hubungan hukum, peristiwa hukum, dan kewajiban dan sanksi hukum. Bapak ini satu slide ini Bapak ya. Satu slide ini nanti Bapak hubungkan ketika mau penelitian di tesis. Dan tesis jadi mulai sekarang tesisnya sudah dipikirkan, jangan pas akhir-akhir dipikirkan. Kalau Bapak di akhir dipikirkan ketika KRS-an tesis, maka akan keteteran. Jadi gini, konsep saya itu gini Bapak Ibu. Setiap ada mata kuliah apapun bentuknya mata kuliah itu ditanyakan, dikonsultasikan judul Bapak Ibu sekalian ke dosennya. Karena setiap mata kuliah nanti di S2 ini, di magister, semuanya
akan dihubungkan kepada penelitian tesis saudara. Karena kalau teori itu di S1 sudah Bapak Ibu semuanya dapat. Tapi untuk penyelesaian tesis itu yang susah biasanya Bapak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ikut mata kuliah yang lain, ditanyakan juga. Seperti contoh misalkan ya, ini pengantar ilmu hukum di dalam slide 1 ini ya, slide saya ini. Ada perbuatan hukum, ada hubungan hukum, ada peristiwa hukum, hak dan hak kewajiban ya, ada juga sanksi hukum, ada norma dan norma sosial lainnya. Dari beberapa ini tadi ada perbuatan hukum ini Bapak sudah bisa ambil di tesis Bapak Ibu sekalian. Ada perbuatan hukum. Coba lihat Bapak di sekitar Bapak Ibu sekalian, ada nggak perbuatan hukum yang sekiranya nanti bisa diangkat menjadi penelitian? Ada hubungan hukum. Biasanya hubungan hukum ini lebih kepada apa namanya itu lebih kepada hukum perdata. Ini hubungan hukum misalnya lebih kepada hukum perdata. Saya masih ingat skripsinya Mbak Syarifah itu ya, karena ini mahasiswa saya kemarin baru lulus tentang perlindungan konsumen. Itu di situ ada hubungan hukum. Apa sih hubungan hukum itu sebenarnya? Hubungan hukum itu kan kalau di perdata itu antara penjual dan pembeli itu adalah hubungan hukum. Yang banyak saat ini yang menjadi permasalahan kurir dengan beli bermasalah. Itu hubungan hukum. Boleh nggak pembeli itu marah-marah ke kurir? Nah, ini nanti kan. Boleh nggak pembeli itu marah-marah ke kurir? Hubungan hukumnya mana? Itu sudah saya angkat ke penelitian bersama Pak Syaifur Rahman ya saat ini. Apa namanya, untuk penelitian dosen sudah saya angkat hubungan hukum itu antara penjual dengan pembeli, bukan penjual, antara kurir dengan pembeli yang pembelinya marah-marah. Kalau Bapak Ibu nanti buat tesis yang seperti itu juga Bapak Ibu sekalian ya. Yang hubungan hukum, yang perdata misalkan lagi, apa lagi yang hubungan hukum. Gojek Pak, ada kemarin Pak, kurir Gojek di suspend, di banned Pak, dikasih bintang 1 sama pembeli, padahal cuma kurir Pak ngantarkan tiba-tiba dikasih bintang 1, kan kasihan Bapak Ibu sekalian. Ini hubungan hukumnya seperti apa? Hubungan hukumnya juga dengan aplikasi itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu sekalian angkat di dalam tesis. Jadi semuanya mata kuliah itu nanti hubungkan di dalam penelitian tesis Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang sudah dipikirkan, jangan jangan nunggu sampai kuliah masih lama. Jangan pikir masih lama ya Bapak Ibu ya. Kuliah itu cepat. Kita kuliah nanti cuma 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan ya, 24 bulan itu pun nggak full 2 tahun, paling 1,5 tahun sudah selesai teorinya. Baru tesis Anda ikut kuliah saya lagi 1 untuk pengembangan penyelesaian sengketanya seperti apa. Nanti kita ceritakan. Jadi berbagai macam penyelesaian sengketa yang akan saya jelaskan di akhir nanti. Jadi 1,5 tahun cepat Bapak Ibu. 1,5 tahun itu pun nggak full tiap hari kayak S1. Seperti yang saya sampaikan tadi, kuliahnya itu cuma dari Sabtu, Minggu, besoknya libur. Ya kalau dosennya mau masuk minggu depan ya ngikutin dosennya. Jangan katanya Pak Suril nanti, Pak katanya Pak Suril Sabtu Minggu libur Pak. Jangan, ngikutin dosennya saja ya Bapak Ibu ya. Tapi dari kami jadwalnya tetap Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu libur kayak gitu. Tapi biasanya dosennya maunya kayak Bu Yani Yasvin itu dari UNER maunya itu cepat karena takutnya kalau nunggu lama mahasiswanya lupa gitu loh. Yang saya ajarin Pak minggu kemarin mahasiswanya lupa. Jadi saya selesaikan minggu depan saja. Seperti itu biasanya Pak. Jadi diikutin saja. Itu di hubungan hukum. Nanti ada peristiwa hukum. Ada peristiwa hukum yang Bapak Ibu semua analisis atau Bapak Ibu semua lihat, tampilkan nanti di dalam tulisan Bapak Ibu sekalian. Di mana peristiwa hukum? Peristiwa hukum itu biasanya Anda lihat di masyarakat. Tapi kita ya Bapak Ibu tidak menyarankan pada peristiwa hukum.
Nah, nanti kalau peristiwa hukum itu larinya kepada empiris. Kalau peristiwa hukum kami tidak menyarankan itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silahkan. Karena apa? Kalau empiris itu nantinya Bapak Ibu akan kesulitan mencari data, mencari bahan hukumnya. Karena peristiwa hukum itu. Takutnya cari, Pak, saya mau cari kecelakaan lalu lintas misalkan. Wah, Anda harus cari data dulu ke mana itu? Ke kepolisian. Pak, saya mau minta putusan, Pak, kayak ini. Itu bukan putusan sih. Saya mau lihat situasi yang ada di susah, apalagi kalau pandemi seperti saat ini. Pandemi saat ini itu kan susah ketemu dengan orang misalnya. Jadi mau ketemu dengan dinas atau masuk ke dinas itu kalau pakai surat itu susah. Tapi kalau Anda masuk ke normatif nanti kayak hubungan hukum, kemudian ada konflik norma atau ada norma samar, itu lebih enak Anda selesaikan di mana itu di dalam penelitian tesis Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar ini Bapak Ibu sekalian. Ada hukum, pengertiannya seperti apa, kemudian ada fungsi tujuan, ada sistem hukum, ya. Kemudian ada asas hukum, banyak nanti asas hukum itu, ada sejarah hukum. Sejarah hukum ini nanti berkaitan dengan empiris, ya, ada antropologi juga, nanti antropologi hukumnya seperti apa. Sejarah hukum kita seperti apa? Apakah kita punya hukum sendiri? Apakah hukum kita itu berasal dari kita sendiri? Atau kita masih asli dari campur tangan, kalau saya bilang itu campur tangan dari Belanda, karena memang kita itu KUHP kita itu masih KUHP dari Belanda, BW kita masih BW dari Belanda. Meskipun banyak lex spesialisnya, meskipun banyak asas-asasnya yang memang kita buat sendiri di Indonesia. Tapi apa namanya itu, sejarah hukum kita memang kita tidak bisa lepas dari Belanda. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan nanti ada yang memang tidak dimengerti, memang karena memang bukan orang kita sendiri yang buat memang dari Belanda, itu sejarah hukumnya nanti. Ada dan memang data kita dulu memang kan bukan diperuntukkan untuk bumi. Tapi perdata kita itu hanya untuk orang-orang Eropa atau pendatang. Jadi orang pribumi tidak masuk ke dalam perdata kita. Setelah itu dirubah. Dulu pakai BW ya, namanya BW. Jadi memang BW itu memang untuk Eropa atau memang dari pendatang, dari Cina atau dari mana itu yang memang pendatang. Tapi kalau dari kita sendiri, baru kita menggunakan istilah kitab undang-undang hukum perdata, kita rubah dan kita masuk di dalamnya sudah Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Kemudian ada sistem hukum, kita akan belajar asas hukum, sejarah, teori hukum. Di S2 itu kita belajar teori hukum Bapak Ibu ya, konsep hukum. Kita akan belajar tentang konsep, subjek dan objek hukum. Nah sekarang kalau dulu subjek hukum kita kan cuma manusia, orang. Makanya di dalam kitab undang-undang itu ada haidah. Haidah itu kan barang siapa. Tolong jangan diartikan nanti barang siapa itu barangnya siapa. Ini barangnya siapa ya? Bukan. Jadi barang siapa itu menunjuk kepada orang. Tapi dengan adanya perkembangan zaman lagi, subjeknya itu kembali lagi bukan pada orang, bukan menyebutkan orang, tetapi badan hukum pun. Badan hukum pun menjadi subjek hukum nanti. Ya. Jadi orang sama badan hukum. Nah, dari mana itu dasarnya itu? Nanti saya ajarin di mana itu di hukum privat sama hukum publiknya. Kenapa kok turun sampai subjek hukum? Karena ada privat sama publiknya itu, sehingga terjadi subjek dan objek hukum tadi. Objek hukumnya siapa? Misalkan objek ya nanti bisa saja orang suatu kebendaan yang bisa dijadikan objek hukum itu sendiri. Dengan subjeknya orang dan juga badan hukum. Jadi kalau Bapak nanti punya badan hukum, itu jadi subjek hukum. Jadi bisa nanti harus taat pada hukum yang berlaku pada saat itu juga. Kemudian ada perbuatan hukum, ada hubungan hukum. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada perbuatan hukum. Biasanya ini di perjanjian ya Bapak Ibu, di perjanjian ada perbuatan hukum. Jadi Bapak itu
bisa melakukan suatu perjanjian. Di dalam perjanjian itu ada yang namanya Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda itu biasanya itu mengikat, bukan biasanya sih, memang Pacta Sunt Servanda mengikat bagi siapapun yang membuatnya. Nah, kalau kita sudah mengikat membuat hukum itu kita sudah melakukan satu perbuatan hukum. Jangan wan prestasi atau jangan ingkar janji dari itu semua, karena ada konsekuensi hukum nanti yang harus boleh itu nanti ditarik dalam satu perjanjian, boleh ditarik nanti dalam satu penelitian tesis Bapak Ibu sekalian. Saya ambil yang perbuatan hukum saja, apa perjanjian? Perjanjian seperti apa? Perjanjian tidak tertulis Bapak Ibu sekalian. Dari mana konsepnya, dari ditinjau dari mana itu, ditinjau dari teori-teori apa dipakai ya. Dimasukkan teori yang Bapak Ibu nanti punya ketika penelitian tesis. Kemudian ada peristiwa hukum, kejadian, kecelakaan itu peristiwa hukum, kematian itu peristiwa hukum, ya, atau hak, kewajiban dan sanksi hukum. Ada hak dan kewajiban. Saya dulu punya pemikiran kayak gini, nggak tahu kalau rekan-rekan semua mungkin setuju atau tidak. Ada hak dan kewajiban itu. Sebenarnya kalau hak dan kewajiban sudah dipahami oleh setiap individu, maka hukum itu tidak perlu ditulis lagi. Jadi kalau hak dan kewajiban itu dipahami oleh setiap individu, maka hukum itu sudah tidak perlu ditulis lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau di mana itu ya, di perbuatan hukum, di hubungan hukum itu perlu ditulis. Ada kontrak, Pak, kontraknya tulis, ada yang tidak tertulis, ada yang legalisasi, ada war making itu misalkan. Tapi kalau kewajiban, hak dan kewajiban itu, kalau misalkan Bapak sudah tahu hak dan kewajibannya masing-masing, saya bilang ya, ini pendapat pribadi saya, hukum nggak usah ditulis lagi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pada waktu zamannya Nabi Adam dulu, hukum nggak ditulis secara tekstual, dipahami hak dan kewajibannya. Jadi Adam, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh mendekati ini. Itu disampaikan di situ, nggak perlu ditulis. Jadi paham hak dan kewajibannya. Orang sudah paham hak dan kewajibannya semua, ya tugas tinggal apa ya namanya ya, tinggal enak-enakan saja. Sudah aktif kok di mana itu, di fungsi dan tujuan hukum itu yang kedua itu Bapak. Fungsi dan tujuan hukum. Ada manfaatnya sudah hukumnya itu. Masyarakatnya sudah aman, masyarakatnya sudah sejahtera, masyarakatnya sudah enak hidupnya, di jalan sudah bagus, hukumnya sudah ini, ya sudah selesai. Ya. Tapi kenapa perlu ditulis? Karena itu nantinya untuk menjadi bukti ketika nanti ada perselisihan atau ada sengketa lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga norma hukum dan norma sosial. Kita akan belajar norma hukum dan norma sosial. Biasanya yang paling berat itu adalah di norma sosial, Bapak Ibu. Ini nggak tertulis norma sosial, tapi sanksinya lebih berat. Kalau norma hukum, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, kayak Saiful Jamil itu ya kemarin keluar dari penjara. Saiful Jamil sudah sudah keluar dari penjara, kemudian sudah menjalani hukumannya, ya. Sudah menjalani hukumannya berapa tahun itu, 4 tahunan ya, 8 tahunan sudah jalanin itu. Artinya nggak ada masalah lagi dia dengan hukum, norma hukumnya sudah nggak ada masalah lagi. Tapi norma sosial masih membekas sampai kontennya atau di media sosial rame ya, Saiful Jamil dicekal di mana-mana. Bukan televisi yang dicekal, masyarakat umum yang mencekal. Jadi membuat petisi-petisi kayak gitu. Ini yang berat kalau kalau di norma sosial. Ya. Di norma sosial itu berat. Karena kita kan punya hukum yang tertulis, kita juga punya hukum adat, ya. Itu yang susah. Kayak di Bali itu ya Bapak Ibu ya. Kayak di Bali itu yang lebih berperan, yang lebih dominan itu norma sosialnya. Hukum adatnya, kalau saya bilang hukum adatnya yang lebih berperan penting di sana.
Bahkan norma hukum yang ada di sana bisa-bisa nggak nyentuh, apa ya, bisa-bisa nggak nyentuh ke masyarakat di Bali. Contoh, saya kasih contoh saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bapak Ibu sekalian. Di Bali itu ada undang-undang lalu lintas. Di sini Anda nggak pakai helm, mau kemanapun, mau ke masjid, mau alasan kemanapun, ditilang. Nggak pakai nggak pakai helm. Tapi kalau di Bali, Bapak Ibu, kalau di Bali, Bapak Ibu pakai pakaian adat, salah satunya saja. Contoh misalkan pakai topinya atau pakai bukan topi sih, apa namanya itu, kepalanya saja sudah nggak ditilang karena memang mereka lebih pada adatnya. Kemudian pakai sarungan saja Bapak Ibu mau ke masjid ya, ketemu itu nggak akan ditilang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bali ya, kalau saya beberapa kali itu ke sana itu lihat polisi itu ya, itu kosong, cuma ada topi sama rompinya ditaruh di sana. Karena orang Bali itu percaya kalau sudah ada itu kita harus taat, hak dan kewajiban kita harus taat itu. Jadi mereka tinggal ya kalau ada lampu merah ya berhenti. Mereka tidak apa melanggar. Nah adatnya yang menyuruh seperti itu. Kemudian ada juga tentang apa namanya pornografi ya, tentang pornografi, porno aksi seperti di Bali. Norma adatnya. Kalau Bapak Ibu ke Bali mungkin bisa melihat seperti apa kehidupan di sana ketika ke pantai. Tapi undang-undang pornografinya tidak menyentuh di sana. Nggak ada yang ditangkap gara-gara apa melanggar undang-undang pornografi. Nggak ada itu. Karena itu norma sosial. Norma adat yang berlaku di sana. Lebih kuat Bapak Ibu sekalian. Mereka lebih kuat adatnya daripada norma hukumnya. Tapi seharusnya norma hukum itu menjangkau semua. Tapi memang karena memang dulu awalnya sejarahnya memang hukum itu dari adat, maka ya norma hukum di dalam kehidupan nyata itu ngikutin adat. Padahal ketika sudah dibuatkan hukum semuanya ngikutin. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti pilihan tesis Bapak Ibu sekalian ada di norma hukum dan norma sosial. Itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Mau ambil yang mana? Kalau mau ambil di norma hukum, maka Bapak Ibu sekalian nanti penelitiannya adalah normatif. Metodenya nanti pakai preskriptif analisis. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Ibu mau melihat norma sosial, gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi nanti penelitiannya itu, yaitu yang saya bilang, saya tidak menyarankan ke sana. Ya, saya tidak menyarankan ke sana karena itu susah. 6 bulan kalau Bapak Ibu melakukan penelitian itu nggak akan selesai. Sebenarnya nggak akan selesai. Walaupun dipaksakan mungkin bisa selesai tapi tidak maksimal. Karena nanti bergantung juga ke dosen pembimbing Bapak Ibu sekalian. Saya murni normatif Bapak Ibu ya. Saya murni normatif karena kalau saya dulu di Universitas Airlangga ya, memang saya di apa ya, UNER itu memang semuanya mahasiswanya disarankan ke normatif. Makanya nggak mau kalau ke norma sosial. Artinya bertentangan antara norma sosial dengan norma adat. Ya, iya. Jadi kita memang bertentangan Bapak Ibu. Kalau ada dosen misalkan dari sosial, dari norma sosial, kita nggak bisa. Karena hukum itu dua, uniknya hukum kayak gitu. Ada norma hukum, ada norma sosial. Norma hukum, orang normatif sama orang empiris duduk bareng itu pun nggak akan ketemu, titik temunya nggak akan ketemu. Yang norma hukum merasa hukum itu ya normanya yang harus kita teliti. Sedangkan kalau norma sosial, gejala sosialnya yang perlu diteliti. Hukumnya ada, tapi sosialnya kok ya kejadian di dalam masyarakat itu kok nggak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum. Desainnya seperti apa? Oke, desainnya sudah ada. Desainnya kayak apa gitu? Yang sampai saat ini menjadi perdebatan orang normatif sama orang empiris. Makanya saya bilang ke Bapak Ibu, saya orang normatif, saya tidak menyarankan Bapak Ibu semuanya ke sosial, ke penelitian penelitian ke norma sosial. Tapi kalau memang nanti dosennya menyarankan ke sana, silakan ikutin saja, ikutin dosennya saja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, Bapak Ibu harus meneliti sosialnya, gejala-gejala sosial. Tapi biasanya lebih gampang.
karena sudah dikerjakan. Apalagi kalau di kantor itu sudah apa ya namanya ya, sudah kerjaan sehari-harinya biasanya lebih gampang cerita di gejala sosial itu lebih gampang daripada norma norma hukumnya nanti. Jadi disesuaikan saja ya Bapak Ibu sekalian di penelitian tesisnya Bapak Ibu apakah mau ngambil norma hukumnya atau norma sosialnya. Norma hukum nanti ada berbagai macam metode yang harus dipakai, baik itu menggunakan hubungan hukum, perbuatan hukum, ataupun konflik norma atau norma samar yang harus dibahas oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada lembaga hukum. Kita akan pelajari itu juga lembaga hukumnya seperti apa. Lembaga hukum itu ini ya, hukum itu kan ada tiga ini ya, ada tiga komponen sebenarnya yang harus berjalan beriringan, kalau saya bilang. Ada tiga komponen yang harus berjalan beriringan. Apa saja yang harus berjalan beriringan? Yang pertama adalah substansi hukum itu sendiri. Substansinya itu harus, hukumnya harus bagus. Jadi harus yang tadi saya jelaskan ada tujuan hukum yaitu ada kepastian, ada kemanfaatan, ada keadilan. Itu harus terpenuhi semuanya. Di dalam substansi, dalam norma, dalam hukum itu harus ada. Itu satu. Harus jalan beriringan dengan apa? Dengan aparat lagi, dengan lembaganya. Itu harus beriringan. Artinya apa? Jangan sampai petugas itu kebingungan ketika mau menerjemahkan hukum gitu loh. Hukumnya minta A, petugas yang di bawah nggak tahu ini saya harus gimana. Itu yang lembaga hukumnya nggak paham nanti. Ini saya harus bagaimana ya? Ada nggak juknisnya? Ada nggak pelaksanaannya? Kalau di dalam hukum itu, di dalam PIH ya, dalam pengantar hukum itu adalah material, ada formilnya. Materialnya itu hukumnya, ini loh hukumnya. Formilnya itu acaranya. Ini acaranya kayak gini, formilnya itu. Jadi harus paham dua-duanya. Formilnya harus paham, materialnya juga harus paham. Sehingga di mana itu di hukum itu nanti berjalan beriringan antara substansinya beriringan, lembaga hukumnya berjalan bagus, tugasnya juga bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam aturan itu. Yang ketiga adalah masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya salah satunya saja tidak berjalan dengan baik, contoh misalkan masyarakatnya yang nggak berjalan, nggak paham hukum, itu akan terjadi chaos nantinya. Hukum itu bukan ini saja, kacau hukum itu. Jadi kayak apa namanya, mau pelajari sebuah hukum, hukumnya sudah bagus, aparatnya sudah bagus, masyarakatnya Pak misalkan ya, tolonglah Pak, saya ini mau berangkat Pak ke kantor, ini Pak saya bayarlah sekian untuk ditilang, jangan ditilang lah, damai saja Pak. Jangan seperti itu. Itu masyarakatnya yang memberikan contoh misalkan nanti. Ini ada chaos di masyarakat. Hukumnya nggak akan berjalan kayak gitu Bapak Ibu. Yang dicita-citakan itu nggak jalan nanti seperti itu. Ya. Atau petugasnya yang nggak jalan, misalkan petugasnya itu nanti sudah masyarakatnya bagus, hukumnya bagus, masyarakatnya sebagai penerap hukum bertindak semena-mena itu, atau tidak paham norma yang dibuat atau norma yang harus diterjemahkan kayak apa, nggak paham normanya, sehingga di bawah kacau. Mungkin Bapak pada waktu PKM kemarin melihat itu banyak gitu loh. Nggak tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Yang kita lakukan PKM itu seperti apa, sampai di mana dasar anunya, apa namanya itu, pengertiannya sampai di mana. Batasan itu yang dimaksud pembatasan itu kayak apa, nggak paham. Sehingga kita masyarakat juga sepertinya juga kurang memahami itu, karena memang apa namanya itu, tahu apa itu normanya yang samar atau ini ya, atau memang petugasnya yang ini atau juga masyarakatnya. Itu yang perlu nanti Bapak Ibu teliti juga gitu loh ya. Setiap ada norma baru diteliti. Kemudian sifat dari aturan hukum. Namanya aturan hukum sifatnya memaksa. Kalau nggak memaksa, ya namanya ke fatwa nanti Bapak Ibu sekalian. Fatwa larinya, tidak maksa. Contoh misalkan hukum, kalau sudah larangan bentuknya ya, seperti di mana itu di dalam undang-undang itu bentuknya larangan.
Itu memaksa semuanya. Kalau nanti melanggar maka dikenain sanksi. Tapi kalau fatwa itu biasanya kebanyakan pada peraturan menteri. Itu kebanyakan dari peraturan menteri karena di dalam hierarki perundang-undangan itu peraturan menteri sebenarnya bukan bukan di dalam sebuah hierarki perundang-undangan. Menjadi sebuah hierarki perundang-undangan kalau dua hal ini memenuhi syarat. Yang pertama adalah diperintah oleh undang-undang menteri itu, yang kedua karena kewenangannya. Karena memang dia berwenang untuk itu, maka akan menjadi hukum atau menjadi peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Bapak. Ya, itu di dalam ini. Jadi sifatnya memaksa. Sifat yang lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, sifat apa namanya, fatwa cuma ya ini tidak memaksa. Fatwa itu tidak memaksa. Contoh merokok. Ada larangan dari menteri, SKB 3 menteri misalkan bahwa merokok itu haram, tapi nggak memaksa Bapak Ibu sekalian untuk tidak merokok. Merokok tetap boleh dilakukan. Merokok boleh dilakukan. Jadi ketika Bapak merokok disanksi, ke sanksi misalkan, nggak ada itu. Ya, kecuali di tempat-tempat tertentu. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Misalkan contoh di mana itu bukan langsung dikenain sanksi ya Bapak Ibu ya. Mungkin penyelesaiannya dengan humanis ya, dilakukan dengan humanis, ditegur itu seperti itu ya. Teman-teman. Kalau di Singapura ya Bapak Ibu ya, kalau di Singapura itu memang ada larangan sendiri, dilarang merokok. Jadi kalau Bapak Ibu merokok memang ada pendeteksi asap ya, pendeteksi asap. Kepolisian langsung datang menghampiri. Di sini nggak ada, Bapak Ibu mau merokok dimanapun boleh. Itu ini karena sifat dari hukum, dari aturan itu sendiri sifatnya adalah sebagai fatwa saja. Fatwa itu ya sebatas apa ya kalau fatwa ya? Sebatas saya himbauan lah, himbauan saja bahwa merokok itu haram. Ya sisanya kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, itu ya kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Karena memang dari aturan hukumnya sendiri, dari sifatnya itu sendiri nanti. Kemudian ada pembedaan aturan hukum berdasarkan pada isinya. Jadi aturan hukum ada itu yang saya sebutkan tadi. Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 45, ada Kepres, ada Perpres, ada aturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya di hierarki dalam perundang-undangan. Perlu Bapak Ibu semuanya pahami. Ya, kemudian juga ada bekerjanya hukum. Nah, bekerjanya hukum itu yang saya jelaskan juga tadi, bagaimana substansi, bagaimana tugas atau lembaga hukum tadi, bagaimana masyarakat itu bekerja jadi satu kesatuan yang baik, satu kesatuan yang utuh, sehingga hukum menjadi baik, menjadi yang dicita-citakan. Hukum yang dicita-citakan itu seperti apa? Hukum yang baik yang seperti apa? Makanya tadi saya tanya, keadilan itu konsepnya kayak apa? Kalau di pengadilan itu beda-beda. Konsepnya di pengadilan mungkin kalau saya bilang keadilan itu yang penting tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi dari manapun itu menjadi keadilan. Hakimnya tidak diintervensi, jaksanya tidak diintervensi, kemudian petugasnya kepolisian juga tidak diintervensi. Maka itu akan berjalan dengan baik hukum itu. Nah, meskipun nggak tahu apa namanya analisisnya atau penalarannya, nggak apa-apa, hakim menggunakan keyakinan hakim untuk memutuskan suatu sengketa, dan itu bisa melakukan penafsiran sendiri hakim itu. Makanya nanti ketika Bapak Ibu semuanya lulus S2 lanjutkan ke S3, Bapak itu bisa melakukan pemaknaan lain atau perluasan makna. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perluasan makna dari hukum yang sudah ada. Saya membuat pemaknaan lain misalkan, sehingga menjadi konsep baru, menjadi teori baru, menjadi apa ya, panutan baru. Jadi asas baru yang Ibu tampilkan nantinya, temuan hukum baru, refining. Saya bilang itu refining, penemuan hukum baru nantinya. Seperti itu Bapak. Jadi di sana bekerjanya hukum harus jelas juga. Jangan sampai dibuatkan hukumnya, perangkatnya dibuat, lembaganya sudah ada, masyarakat nggak mampu itu, nggak mampu untuk jangkau itu, nggak bisa. Misalkan. Jadi bekerjanya hukum itu harus bersama-sama, hukumnya bersama-sama, lembaganya juga, masyarakatnya harus baik.
Kemudian fungsi dan tujuan hukum. Ya, ada fungsi dan tujuan hukum sendiri, tentang kepastian, tentang kemanfaatan, tentang keadilan tadi ya. Ada bahasa hukum kita akan pelajari ya. Mungkin kalau bahasa hukum saya juga nggak begitu paham ya, begitu berbagai macam bahasa. Mungkin saya nanti lari pakai kamus ya, pakai kamus hukum ya, atau kamus hukumnya, lalu dictionary-nya nanti kita pakai kalau bahasa hukumnya seperti apa. Ini sedikit-sedikit adalah yang dipahami nanti. Kemudian ada penemuan dan penciptaan hukum. Nah ini yang saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ini penemuan dan penciptaan hukum baru itu nanti kalau Bapak Ibu di S3. Di S1 Bapak itu kan belajar dogmatiknya. Jadi S1 Bapak Ibu hanya belajar memaparkan, mendeskripsikan, kemudian ya, analisis itu. Mengetahui, untuk mengetahui, itu S1 itu Bapak Ibu ya. Untuk menganalisis itu S1 itu. Jadi tesis Bapak Ibu nanti jangan seperti itu ya. Jangan untuk mengetahui, jangan lagi ya. Nah, nanti di S2 untuk mengembangkan ilmu hukum baru. Jadi mengembangkan konsep baru, mengembangkan yang sudah Bapak Ibu pelajari di S1 dikembangkan kembali seperti apa hasilnya nanti. Kalau di S3 Bapak Ibu bisa menemukan atau menciptakan hukum baru Bapak. Jadi Pak Ramdanul misalkan punya teori baru, sampaikan nanti teori itu. Bapak punya konsep baru disampaikan. Ini konsep saya. Apakah salah? Enggak. Penelitian itu enggak ada yang salah Bapak Ibu. Penelitian itu Anda boleh salah. Ya, Anda boleh salah itu, tapi kan bohongnya itu yang nggak boleh. Tapi salah itu nggak ada yang salah sebenarnya. Mungkin salah penulisan yang saya maksud tadi. Tapi kalau penelitian itu sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali. Karena penelitian itu terjawabnya nanti, saya bilang terjawabnya bukan hari ini, tapi beberapa tahun yang akan datang. Itu baru bisa terjawab penelitian Bapak Ibu sekalian. Saat ini Bapak punya dicita-citakan apa saja. Saya punya konsep kayak gini Pak. Apakah bisa langsung ketemu hari itu juga benar? Bisa saja. Temunya tahun depan. Bisa saja 2 tahun yang akan datang. Bisa saja 10 tahun yang akan datang konsep Bapak benar. Bapak mau teliti saat ini. Saya mau teliti tentang apakah bumi ini bulat atau datar. Wah, Bapak punya dasar konsepnya banyak. Di Al-Quran misalkan ada, di anu lain ada misalkan. Pak, saya Pak punya ini, yang satu sudah ada bumi bulat. Pak, saya punya satunya bumi itu datar. Kemudian punya konsep baru. Pak, saya punya konsep baru. Apa konsepnya? Bumi itu bentuknya segitiga atau segitiga, terserah Bapak itu. Saya nggak bisa nyalahkan penelitian itu. Dosen nggak bisa nyalahkan penelitian itu. Kenapa? Karena ini bisa terjawab beberapa tahun yang akan datang. Kalau benar gimana? Bapak. Makanya nanti ada antitesa dari itu. Antitesisnya seperti apa? Yang akan diteliti kayak gitu. Saat ini, bukan vaksin sih, obat COVID misalkan. Kita teliti dan nemukan itu. Temukan obat A, B, C, D, E. Kalau dulu di Spanyol ada flu Spanyol, 50 sama pakai masker juga. Mungkin tahun berapa itu ya ada flu Spanyol itu yang pakai masker ke stadion, pakai masker kemana-mana. Sama kayak sekarang ini. Teliti obatnya. Obatnya A, B, C, D ketemu. Ternyata sekarang apa yang terjadi? Obat itu banyak. Saya asim saya kecek Bapak Ibu ya. Mulai demam kabarun, mulai paracetamol, beres. Ya Bapak ya. Ntar mulai misagrip, beres. Banyak obatnya ternyata. Ternyata dilakukan penelitian si A menemukan misagrip, si B menemukan paracetamol, si C menemukan fagrip. Yang ini menemukan banyak teman-teman itu. Sehingga ketika dari semua penemuan itu, mana yang cocok saja itu yang kita pakai. Dari yang cocok, mana yang kita pakai itu saja. Jadi penelitian Bapak Ibu semuanya nanti menemukan atau menciptakan suatu penemuan baru itu nanti di S3 Bapak Ibu ya. Anda berpikir filsafat. Kalau S1 dogmatik, yang S2 teori, yang ketiga, S3-nya baru ke filsafat. Filsafat itu berpikir bagaimana mendekati pemikiran Tuhan sebenarnya kalau saya bilang kayak gitu. Jadi agak sedikit nyeleneh misalnya kalau S3 itu. Pemikirannya sudah mendekati itu. Bukan gini, hukum ada, oh iya ada. Itu dogmatik. Kalau S2-nya kan hukum ada, gimana sih penjabarannya hukum itu? Itu S2, bertanya lagi. Tapi kalau S3, hukum ada. Iya, kenapa hukum itu ada? Kenapa hukum itu dibuat? Itu pertanyaannya lagi nanti. Kenapa hukum itu dibuat? Perlukah hukum itu dibuat? Apa sih relevansinya? Apa sih urgensinya? Apa pentingnya hukum itu dibuat?
Di S3 bertanya kayak gitu, Pak. Jadi semuanya ditanya kenapa, kenapa, kenapa. Kenapa diciptakan bumi ini? Kenapa diciptakan manusia? Kenapa diciptakan ini? Kenapa diciptakan ini? Itu yang kalau Anda nanti belajar ini. Kalau di S2 nanti ke teorinya saja. Jadi perbandingan hukum, hubungan hukum dibuat lagi. Ya mirip-mirip S1 lah, tapi cuma teorinya hubungkan dengan konsep yang ada nanti. Kalau di S2-nya. Ya. Ada penemuan, refinding, menemukan baru, menemukan hukum baru, menemukan apa namanya itu konsep baru di dalam hukum itu. Dan itu diperbolehkan. Kalau Bapak sekarang menemukan itu diperbolehkan. Nggak apa-apa. Di S2 misalkan. S1 kemarin mahasiswa saya kasih judul tentang ini, tapi rumusan masalahnya tetap S1. Judulnya sudah saya kasih judul yang agak nyeleneh ya daripada yang lain di S1 itu kemarin. Tentang perlindungan hukum bagi tenaga asing berdasarkan pada perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia pada prinsip keadilan. Itu kita hubungkan pada Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan dan Omnibus Law. Seperti apa situasinya yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, temuan dan pencipta hukum. Kita belajar itu. Nanti belajar juga apa? Belajar aliran atau masyab dalam ilmu hukum. Bapak tinggal lihat saja di Google itu ketemu semua Bapak aliran masyab dalam ilmu hukum. Makanya tadi saya bilang saya tidak menyarankan ke norma sosial karena aliran saya masyab saya normatif. Tapi kalau Bapak alirannya saya sosial Pak Usril karena kayaknya gejala sosial itu lebih bagus daripada normatif, nggak apa-apa. Berarti itu nggak ada ininya. Jadi dosen tidak akan menyalahkan Bapak. Paling bukan disalahkan sih. Kalau saya pakai teori kepantasan dan kepatutan. Kalau saya gitu Bapak. Yang saya lihat dari penelitian itu yang pertama itu adalah isu dulu. Kalau Bapak mau pakai norma hukum, berarti isunya adalah isu hukum. Kalau mau pakai norma sosial, berarti normanya adalah norma sosial. Nah, dari mana itu? Dari kita lihatnya nanti dari cara menganalisis dari hukum itu sendiri seperti apa? Cara menganalisisnya. Inilah, mudahnya gini. Kalau saya nguji atau saya bimbing itu gini. Anda mau buat kue donat, Bapak Ibu ya. Bahannya sudah ada, primer, sekundernya sudah ada, sudah Anda siapkan. Tapi pisau analisisnya nanti caranya mengupas atau caranya memotong itu pakai tapak atau pakai golok atau pakai gergaji. Cocok nggak kira-kira? Cocok sih. Pantas nggak pantas itu kan nanti kita bicarakan di belakangan ini. Kita lihat dari teori kepatutan dan kepantasannya. Apakah pantas? Apakah cocok pakai ini nanti? Kalau pakai golok misalkan, itu bisa Pak. Bisa ini, potong, bisa Pak. Tapi nggak elok gitu loh. Kalau dilihat nggak elok. Sama juga nanti di penelitian tesis Bapak Ibu sekalian, pisau analisisnya harus tepat juga. Kalau nggak tepat pisau analisisnya nggak elok juga. Norma hukum normatif, Anda pakai hubungan hukum, kemudian pakai deskriptif ya. Tapi yang disampaikan di awal Anda menggunakan isu sosial. Ketika saya tanya nanti isu sosial yang dijabarkan. Apa itu isu sosial? Kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat. Jadi kadang itu yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Disangkanya kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat dihubungkan dengan hukum itulah normatif. Jadi kalau normatif murni yang kita teliti adalah normanya. Apa itu? Hukumnya yang kita teliti. Makanya nanti di aliran-aliran masyabnya itu ini dosen ini normatif, dosen ini empiris. Tapi dosen kita Pak di S2 ini semuanya sudah ya macam-macamnya itu ada yang normatif, ada yang empiris, tapi ngikutin Bapak. Bapak mau kemana? Bapak mau ke normatif, silahkan. Bapak mau ke empiris, silahkan. Biasanya kalau Pak Saiful Rahman pun, biasanya Pak Saiful Rahman itu normatif. Tapi kalau empiris, ya ngikut sih Pak Saiful. Tapi biasanya diarahkan Bapak itu diarahkan terus sampai ke normatif.
Tapi kalau memang sudah nggak bisa ya nggak apa-apa, gitu, Pak. Ya, karena memang beda dari analisis dari pisau analisisnya sudah berbeda. Ini materi pengantar ilmu hukum. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak Ibu sekalian. Biar ada interaksi ya. Jadi saya nggak ini. Nah, Mbak Sari mungkin ada pertanyaan? Mas Ramdanul, ini semuanya anu ya Bapak Ibu ya. Apa namanya ini? Dari SH semua ya? Apa ini? Apa ada yang dari lain? Sarjananya beda-beda atau gimana ini Bapak Ibu? Beda-beda Pak, ada yang dari luar. Mas Ramdanul ini apa dulunya Pak? Teknik Pak, elektro. Elektro. Sama Ini tadi yang kemarin yang saya tangkap itu ada beberapa juga, tapi banyakan di sini banyak yang ini Pak, banyak yang SH semua. Ada beberapa saja yang bukan SH. ya, kalau yang SH itu mungkin bisa memahami ya tentang model penelitian normatif, empiris, mungkin memahami. Ya. Tapi kalau kayak Danul ini dari teknik, agak susah ya memahaminya ya. Masih bingung Pak, makanya butuh buku Ya. ini juga nanti pengantarnya ini apa, pengarangnya siapa gitu mungkin Pak. Begitu. Kalau nanti kalau ke mana itu kalau saya tentang penyelesaian apa ya kajian hukum itu pakai ini saya Pak Aminuddin Ilmar kalau saya itu metode kajiannya itu bagus ya. Baik dari teoretiknya, konstruksi hukumnya juga seperti apa. Kalau memang nanti Mas Ramdanul butuh apa namanya ya, butuh buku ya Bapak ya. Oke, Tanya siap, ke saya butuh buku, Bapak ke prodi saja nanti kami tunjukkan di S1. Kita punya laboratorium bukan. Perpustakaan mini ya. Di S1 ada perpustakaan mini, di situ Bapak baca-baca, lihat kalau nggak paham saya ajarin Bapak dikit saja ya. Nanti karena ada mata kuliah lain di metodologi penelitian. Jadi dari sana mungkin yang bisa dipahami Pak. Ya Pak. Ya. Tapi gampang kok Pak. Saya yakin Bapak bisa memahami. Paling bisa menyelesaikan tesisnya itu 1 bulan lah paling. Kalau yang lain ini bisa 3 hari ya Pak ya. Nurullah ini senyum-senyum sendiri. Wah tesis saya nanti selesai cepat gitu ya. Dan dikerjakan dengan cepat ya Bapak tesisnya ya, karena kita ada 3 ujian nanti di tesis itu. Ada proposal, ada seminar, ada sidang. Nggak kayak di S1. S1 kan ada proposal sama sidang. Tapi kita ada seminar. Seminar ini nanti kita seminarkan ke teman-teman adik kelas Bapak. Jadi diseminarkan ke adik kelas Bapak. Jadi yang sekarang mungkin nanti ada apa namanya seminar, Bapak nanti ikut seminarnya seperti apa, bisa memberikan masukan, bisa memberikan ke rekan-rekan yang lain juga ya, kakak-kakak kelasnya yang ikut seminar, dan itu menjadi persyaratan Bapak untuk ikut sidang nanti, harus ikut berapa kali seminar itu Bapak, seminar hasil penelitian. Jadi jangan takut tapi ya Pak ya, karena seminar itu pesertanya bukan dosen Pak. Pesertanya adalah mahasiswa. Kalau proposal sama sidang, pesertanya adalah dosen. Bapak disidang di dosen. 3 orang dosen. Proposal 3, sidang 3. Kalau seminar dosennya cuma 2, cuma sebagai moderator paling cuma. Fasilitator. Jadi biasanya tidak bertanya Pak. Pertanyaan itu biasanya ada di mahasiswa. Mahasiswa kan kalau tanya kritis-kritis Pak biasanya Pak. Jadi hati-hati. Bapak menulis hati-hati ya. Tulisan mahasiswa itu kritis-kritis. Jadi diselesaikan Pak, ada 3 tahapan. Bapak tanya, Pak ada yang nggak lulus Pak tesis Pak? Ada Pak ya. Kemarin dari 15 ya Mbak Evi ya. Dari 15 mahasiswa Pak yang ikut tesis kemarin ada berapa yang lulus hanya 9, yang lulus hanya 9. Yang nggak lulus 5 ya. 6 yang nggak lulus Bapak.
6 nggak lulus. Kenapa nggak lulus itu? Ini bukan nakut-nakutin ya Bapak ya. Bukan nakut-nakutin. Yang nggak lulus itu ternyata nggak bimbingan, nggak pernah sama sekali ke dosen. Jadi Bapak Ibu kalau mau lulus, bimbingan intens ke dosen, intensif ke dosen. Jangan apa ya, dosennya dianggurin ya, jangan dianggurin. Jadi tanya terus Pak, bisa 1 minggu 3 kali, 1 minggu 3 kali, boleh kayak gitu Pak. Karena syaratnya untuk sidang nanti 12 kali pembimbingan dengan dosen, per dosen 12 kali Bapak Ibu ya, per dosen 12 kali. Jadi jangan santai-santai Bapak ya. Makanya tadi saya bilang hari ini Bapak Ibu sekalian dipikirkan dulu judulnya apa, latar belakangnya apa, dikonsultasikan ke setiap dosen, nanti itu diberikan. Dan tolong Bapak jangan minta ke dosen dulu, Pak saya mau Bapak jadi pembimbing saya, jangan ya, jangan seperti itu. Takutnya gini loh Bapak, takutnya ditunjuk oleh saya, oleh prodi itu nanti pembimbingnya beda, dosennya sakit hati itu loh Pak. Nanti dosennya sakit hati, pas Bapak diuji oleh dosen yang bersangkutan. Nah ini, jadi hati-hati. Makanya jangan minta dulu. Jadi lebih baik Bapak tanya saja dulu, Pak. Saya mau ngangkat ini, boleh Pak. Nanti ke dosen lain boleh tanya kayak gitu. Tapi jangan mengeksekusi, jangan Pak, Bapak nanti jadi dosen saya ya. Jangan meminta kayak gitu Bapak ya. Jangan meminta karena ditakutkan seperti itu nanti. Tidak jadi pembimbingnya digantikan oleh orang lain gitu loh. Nanti pas dosennya ini gini, saya yang ini kayak gitu Pak ya. Ada yang lain mungkin Bapak sebelum saya lanjut? Sementara tidak ada. Kalau saya tidak tahu yang lain. Yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian saya tunggu. Bunda. 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 Ini jam berapa jam breaknya teman-teman, jam berapa Vi? Jam 10 breaknya. Berapa? 15 menit ya. Break dulu ya, enggak apa-apa ya. Biar ini nanti jam berapa? Jam 10 ya ketemu ya Vi? 10.15 ya. Biar santai-santai ya Pak ya dulu ya. Pelajari dulu itu tadi. Nanti saya tanya-tanya lagi ya tentang penelitian Bapak. Kita istirahat dulu sebentar ya Pak ya. Siap. Saya mau minum juga. Bapak enak minum dari tadi. Jadi ini minum dari tadi. Nah, saya nggak minum Mas Dendi ya. Saya istirahat dulu ya Bapak ya. Nanti kita kembali lagi jam 10.15 ya. Oke, siap. Ya, makasih Pak. Makasih Pak.
Baik, Bapak Ibu masih bergabung, masih segar. Bu Fatma, mana orangnya kalau kayak gini? Mana? Siap, Bapak. Mana ini ya? Wah, ini Bu Fatma. Pak Agus, gimana? Siap? Siap, Bapak. Di kantor Pak Agus? Ya, di kantor, Bapak. Siap, Bapak. Mohon maaf ini sambil di perjalanan, Bapak, karena ada keperluan Ya, nggak keluarga apa-apa. bisa Iya, iya. ditinggalkan. Nah, iya kayak gini maksud saya ya, rekan-rekan semua ya. Ketika nanti ada kuliah, disampaikan ke dosennya. Yang penting alasannya jelas. Jangan hilang ya nanti ya. Baik, Bu Fatma, nggak apa-apa. Lanjut. Hati-hati ya, Bu Fatma ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ah, Sambil tetap kuliah ini, Bapak. iya. Tapi fokus ke jalan ya, jangan fokus ke saya. Fokus ke Ya, jalan saja nggak apa-apa. Mas Dedi mana? Mas Dedi. Ini Mas Toto Wahyudi. Udah? Banyak yang nih. Pak Nurullah. Siap, hadir. Oke. Masih siap hadir. Ya, mantap. Siapa lagi? Pak Ramdanul. Di kantor ya. Oke, saya lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Kita sudah masuk ke materi. Sebenarnya tadi sudah, kalau materi ilmu hukum semuanya sudah ada di sini semuanya ya Bapak ya. Sudah saya jelaskan tadi. Tinggal kita ini namanya ya, aplikasi lah. Kalau saya bilang aplikasi. Saya lanjutkan ya. Gimana sih cara mempelajari materi hukum dengan baik nanti itu? Ada caranya Pak. Ya, ada caranya kalau mau mempelajari ilmu hukum atau materi hukum nanti. Seperti apa? Di sini saya jelaskan. Ada, silakan baca lagi. Literasi itu literatur dibaca terus Pak. Apa namanya itu? Jangan berhenti. Seperti Bapak sekarang, Bapak Ibu kuliah, sekolah lagi, jangan pernah berhenti lagi membaca. Konsultasi, diskusikan ya dengan rekan sejawat materi tadi. Jadi Bapak yang sudah terima materinya nanti konsultasikan lagi. Mungkin dibahas di kelas nggak apa-apa. Tanya ke dosen-dosennya silakan nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kami dosen siap membantu. Kalau misalkan nanti tidak bisa jawab, kami minta waktu kepada Bapak. Karena di dalam apa namanya itu dalam akademisi proses belajar mengajar ini kita isi, saya belajar, Bapak juga belajar. Jadi saya apa namanya itu belajar bisa dari Bapak bisa belajar dari saya. Jadi bukan berarti saya lebih pintar Bapak Ibu sekalian ya dari Bapak Ibu sekalian, bukan. Karena saya sebenarnya lulusnya ya lebih dulu dari Bapak Ibu sehingga saya yang ada di sini. Jadi saya yang ajar jadi dosen, lulus jadi dosen. Kemudian silakan tanyakan hal-hal yang belum dipahami dengan dosen. Tanyakan itu. Tanyakan juga kepada ahli hukum yang lain juga. Ya. Kalau bisa tanyakan kepada selain kepada akademisi, tanyakan juga kepada praktisi hukum. Tapi biasanya akademisi dengan praktisi hukum itu akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita itu di akademisi hukum kita lebih kepada materialnya, sedangkan di praktisi ya, praktisi itu lebih kepada hukum formilnya, hukum acaranya. Biasanya hukum formil itu yang agak sedikit beda pendapat dengan formilnya, dengan materialnya nanti. Nah, misal kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat telah menjadi sebuah hukum, menjadi konsep baru di dalam masyarakat sehingga
di praktisi itu akan berbeda penerapannya atau aplikasinya. Makanya kadang hukum yang Bapak pelajari di dalam teori tidak sama dengan yang ada di masyarakat. Seperti itu Bapak. Kemudian apa lagi? Kaitkan materi yang telah dibaca dengan realita hukum yang telah terjadi. Nah itu ya. Mungkin di dalam penulisan tesis Bapak Ibu nanti bisa dikaitkan, bisa dilihat dulu kajian-kajian atau realita hukumnya apa yang telah terjadi, kemudian kaitkan dengan hukum yang ada. Kaitkan dengan hukum yang ada itu maksudnya seperti ini, Bapak. Kenapa kok realita hukumnya itu di dalam masyarakat terjadi chaos atau kok nggak baik? Coba lihat hukumnya, apakah substansinya yang ada masalah? Kalau substansinya yang bermasalah, maka Anda analisis dari normanya. Sehingga menjadi chaos. Bapak bisa pahami nanti dari normanya, apakah normanya ini benar atau normanya yang samar. Kalau orang hukum dulu itu mengatakan norma kabur. Norma kabur itu nanti pas buru, Pak. Kabur itu lari ya. Jadi istilah kabur kalau bisa diganti dengan norma samar. Normanya samar sehingga tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Masyarakatnya juga bingung, aparatnya juga bingung. Itu kaitkan nanti Bapak Ibu sekalian dengan materi yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat, ada suatu tindakan masyarakat yang sepertinya kayaknya tidak memahami hukum, coba dilihat apakah normanya yang samar atau terjadi konflik norma atau terjadi hal-hal yang saya jelaskan seperti hubungan hukum dan lain-lainnya, baru Anda nanti lihat realitanya sama konsep hukumnya seperti apa, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah melatih kepekaan terhadap berbagai persoalan hukum dan keadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini Bapak tinggal melatih kepekaan itu. Latih kepekaannya, ada masalah apa di hukum. Biasanya masyarakat itu tanya, Bapak. Tanya, Pak, masyarakat, kenapa kok hukum di Indonesia seperti ini? Lebih spesialis, lebih spesifiknya kemana, Bapak tanyakan. Misalkan, contoh, tadi yang saya jelaskan tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan helm misalkan. Penggunaan helm itu, Pak, usia berapa sih sebenarnya harus menggunakan helm orang itu yang bonceng misalkan. Kalau yang mengemudikan jelas harus pakai helm usianya 17 tahun. Jelas di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dijelaskan itu. Tapi yang bonceng usia berapa seharusnya harus pakai helm. Sehingga menjadi norma samar yang tidak bisa kita analisis secara hukum sendiri, nggak bisa. Jadi harus ada pengertian-pengertian tertentu yang bisa kita pakai untuk menganalisis persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Itu Bapak. Jadi harus peka, mulai sekarang Bapak harus peka terhadap persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Bahkan keadilan pun harus harus peka untuk melihat itu. Berikutnya adalah mulai berlatih mengaplikasikan. Jadi Bapak mulai sekarang belajar aplikasikan. Bapak punya teori misalkan, teori yang dipunyai di mana itu di mata kuliah. Coba teori itu di dalam masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat. Teori misalkan fakta sunt servanda atau asas fakta sunt servanda misalkan bahwa hukum itu menjadi hukum, perjanjian itu menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Nah, coba itu aplikasikan. Lihat di dalam masyarakat, benar nggak? Ada nggak masyarakat yang karena perjanjian itu prestasi? Banyak Pak ternyata. Contoh seperti apa? Ada Pak kemarin yang saya jelaskan itu ya kayak hubungan hukum antara penjual dengan pembeli. Padahal itu terjadi hubungan hukum. Ternyata di 1320 BW Pak di Undang-Undang Hukum Perdata Pak seperti ini dijelaskan Pak. Konsepnya dijelaskan di 1320 BW. Ternyata harus ada kata sepakat Pak, harus ada cakap Pak, harus ada objeknya Pak, harus kayak gini Pak. Boleh nggak seseorang itu membatalkan itu? Lah kita lihat nanti batalannya itu dari mana? Apakah subjek hukumnya yang membatalkan atau objeknya sendiri yang akan membatalkan? Nah, itu Bapak sudah mulai mengaplikasikan, mulai melihat apakah yang salah nanti hukumnya
bukan yang salah sih. Tapi hukumnya itu, apakah hukum itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat, atau masyarakat masih bingung membaca hukum itu sendiri seperti apa? Ya, adilannya kayak apa sih Pak? Yang dimaksud diskresi itu kayak apa sih Pak sebenarnya? Sampai sejauh mana sih kepolisian itu boleh melakukan diskresi? Sejauh mana sih kepolisian itu boleh yang dimaksud menyelidik itu sampai mana? Dimaksud sampai sidik itu seperti apa? Sama nggak dengan kejaksaan? Nah itu yang perlu Bapak nanti belajar mengaplikasikan. Bisa nggak seseorang itu atau petugas itu memeriksa orang lain tanpa berseragam atau menggunakan pakaian lengkap? Itu harus dicek di aturannya seperti apa. Ini Bapak sudah mulai belajar mengaplikasikan. Gimana caranya mengaplikasikan? Pakai rumus 5W1H. Nah, kalau cuma apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, itu kan pertanyaan Bapak di S1 maupun di S2 seperti itu nanti Bapak. Tapi kalau di S3 sudah menggunakan how, sudah kenapa? Kenapa kok harus memakai ini? Kenapa kok Tuhan menciptakan ini? Kenapa kok hukum diciptakan? Kenapa kok norma adat lebih tinggi daripada norma ini? Kenapa kok undang-undang tentang pornografi nggak nyentuh di masyarakat Bali? Kenapa sih undang pornografi tidak nyentuh ke Papua atau ke Irian, pakaian koteka masih berlaku di sana? Nah ini yang harus Bapak tanyakan nanti ke hukum. Kenapa hukum nggak nyentuh? Katanya hukum nasional, ada yang hukum internasional, gitu kan? Ruang lingkupnya kan nanti kayak gitu Pak. Hukum menurut ruang lingkupnya ada 2, DPIH itu. Apa? Hukum nasional dan hukum internasional. Apa hukum nasional? Banyak. Seperti KUHP, KUH Perdata, hukum nasional. Kalau hukum internasionalnya, apa? Bisa nanti traktat. Itu boleh dijadikan hukum internasional. Perjanjian kedua belah pihak dijadikan internasional. Boleh. Bilateral ya, dijadikan. Nanti Bapak ikut mata kuliahnya Bu Yani Yasmin ya tentang hukum dagang internasional. Di sana dijelaskan tentang bagaimana perjanjian internasional, seperti apa perjanjian internasional. Tapi Pak, di mana itu di dalam hukum perjanjian pun saat ini tertulis maupun tidak tertulisnya bisa ke internasional. Pak Bapak kalau mau beli pakai aplikasi jual beli ya online itu loh. Biasanya Pak jual beli itu biasanya pakai tanda tangan Pak, kedua belah pihak, ada pihak satu, pihak kedua ditandatangani. Kalau Anda pakai Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID dan lain-lainnya, Pak tinggal klik beli, bayar, sudah selesai, nggak usah tanda tangan Pak. Nah ini, kenapa bisa seperti itu? Bisa. Itulah yang dimaksud dengan hubungan hukum. Ini nggak usah Bapak tanda tangan sekarang. Melia mobil, nggak usah tanda tangan Pak. Terka showroom, tanda tangan melia mobil, nggak usah. Langsung ke Tokopedia Bapak beli mobil lah, keluar di situ Pak. Ya, via WA Bapak ke temannya. Saya mau beli mobil, jadi deal sudah, kesepakatan terjadi, kasih sudah selesai, nggak usah ada perjanjian, bisa kayak gitu. Nah itu perlu Bapak tanyakan kenapa kok, how itu kenapa kok bisa seperti itu. Harusnya Pak, kalau perjanjian itu diceritakan di dalam isi suatu perjanjian Pak, ditulis ada materinya Pak, misalnya. Ya. Di 1320 BW nanti dilihat apakah materai itu menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, ini biasanya di Mas siapa tadi? Mas Nik itu apa? Ramdanul. Nah, ini Mas Ramdanul. Banyak perjanjian-perjanjian yang nanti Mas Ramdanul hukumnya tahu, ternyata kenyataan di dalam masyarakat nggak kayak gitu, Pak. Nah, contoh ya, Mas Ramdanul. Mas Ramdanul masih ada? Halo? Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalkan perjanjian itu perjanjian nggak pakai materai. Nah, ternyata masih sah Pak. Di 1320 BW nggak ada perjanjian itu harus pakai materai atau enggak. Jadi tidak dijelaskan. Artinya perjanjian yang sudah sesuai dengan 1320 BW itu sudah sah. Orang hukum mungkin itu paham dengan itu. Tapi kalau yang lain mungkin belum paham itu, sehingga ketika melakukan perjanjian harus membubuhkan
tanda tangan dan ini dan apa namanya itu materai itu loh. Padahal di 1320 BW itu bukan merupakan suatu persyarat untuk apa namanya materai itu syarat sahnya suatu perjanjian. Sama juga dengan tanda tangan akseptasi ACC katanya orang itu akseptasi. Sepakat di poin pertama di dalam 1320 BW. Apakah kalau tidak ditandatangani itu sah atau tidak? Sah Pak, kalau saya itu udah bilang sah, kita lihat perjanjiannya. Bapak melakukan perjanjian dengan saya, WA saja, saya mengatakan iya sudah sah, nggak usah saya tanda tangani, sah sudah itu. Karena sepakat itu memang tandanya adalah tanda tangan. Tapi ketika Bapak dan saya mengatakan sama-sama deal, saya mengatakan iya atau iya, sudah selesai. Makanya tadi saya kasih contoh perjanjian jual beli, Bapak mau beli apapun di luar negeri, bisa Bapak tanda tangan, tinggal Bapak pencet beli, sudah dikirim barangnya Pak. Itu nggak usah tanda tangan ya. Sekarang sudah mulai meluas, hukum sudah mulai meluas. Jadi rumus 5W1H itu sekarang dipakai ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau mau melakukan penelitian, harus peka terhadap situasi kondisi masyarakat yang ada saat ini. Kondisinya seperti apa, apakah hukumnya yang bermasalah, apakah lembaga hukumnya yang bermasalah atau masyarakatnya. Nanti dilihat apakah Bapak normatif, apa empiris yang mau diangkat. Seperti itu Bapak. Ada beberapa pertanyaan mendasar dari PIH itu sendiri. Yang pertama adalah apakah hukum itu? Nah, ditanya, apa sih hukum itu nanti? Kuliah kalau apa namanya ditanya hukum pasti bisa jawab semuanya. Nah, yang repot itu kan kalau ditanya nanti sifat dari hukum itu sendiri diberlakukan kepada masyarakat yang tidak yang apa sifatnya itu tidak